Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk atau masih membahas bab yang berkaitan dengan ar-ruqa wa tamaim. Kita masuk pada riwayat an Abdullah bin Uqaim marfu'an, dari Abdullah bin Uqaim secara marfu'. Beliau mengatakan man ta'allaqa syai'an, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, maka akan diwakilkan kepada sesuatu tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Hadis ini memberikan ancaman kepada orang-orang yang bergantung kepada selain Allah. Jadi kalau misalkan ada orang bergantung kepada selain Allah dalam masalah rizki, dalam masalah keamanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang tersebut tidak Allah tolong, tidak Allah bantu, akan tetapi dibiarkan, disandarkan kepada sesuatu yang dia bergantung dengannya. Sedangkan umat Islam, orang yang beriman yakin bahwasanya yang menciptakan, yang memberikan manfaat, yang menolong, yang membantu, yang memberikan rizki adalah Allah semata. Abdullah bin Uqaim wa yukna Aba Ma'badin al-Juhani al-Kufi. Abdullah bin Uqaim kunyahnya adalah Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi, orang Kufi. Adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yu'rafu annahu sami'a minhu, dan tidak diketahui bahwasanya beliau pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu'an artinya adalah ai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ai iltafat qalbuhu anillah ila syai'in, artinya hati dia condong dari Allah kepada selain Allah atau kepada suatu perkara. Dia lebih menoleh kepada suatu perkara dibandingkan kepada Allah Ta'ala. Hatinya lebih condong kepada selain Allah. Ya'taqidu annahu yanfa'uh, meyakini bahwasanya sesuatu tersebut bisa memberikan dia manfaat. Au yadfa'u anhu, atau bisa menolak bala. Nah, ini adalah ta'alluq, bergantung. Wukila ilaih, diwakilkan kepadanya. Ai artinya wakalahu Allahu ila dzalika syai'. Allah Subhanahu wa taala wakilkan orang ini kepada sesuatu tersebut. Serahkan orang ini kepada sesuatu tersebut. Alladzi ta'allaqahu min duni, yang mana dia bergantung dari selain Allah dengan sesuatu tersebut, wa khadalahu, dan Allah Subhanahu wa taala menipu dia. Jadi dia tertipu dengan sesuatu tersebut. Dia meyakini bahwasanya jam ini atau gelang ini itu bisa memberikan manfaat, bisa menyembuhkan penyakit. Kira-kira yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang meyakini gelang ini bisa menyembuhkan penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusannya kepada gelang tersebut, menyerahkan kesembuhannya kepada orang tersebut, otomatis dia tidak akan sembuh. Kenapa? Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Dan tatkala Allah menyerahkan urusannya kepada sesuatu tersebut, artinya apa? Allah tidak kabulkan keinginannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah hadza hadisun wajizul lafzi. Hadis ini
ringkas lafadznya. Azimul faidati, besar faidahnya. Yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalamnya anna man iltafata biqalbihi, barang siapa yang menoleh dengan hatinya, au fi'lihi atau perbuatannya, au bihi ma jami'an atau dengan hati dan perbuatannya secara bersamaan, ila syai'in, kepada suatu perkara, yarju minhu an-naf'a, yang dia harapkan dari perkara tersebut kemanfaatan, au daf'ad durri, atau menolak mudarat, wakalahu Allahu ila dzalika syai', maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia, serahkan dia kepada sesuatu tersebut, alladzi ta'allaqah, yang mana dia bergantung dengannya. Fa man ta'allaqa billahi kafahu, maka barang siapa yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan cukupkan. Wa yassara lahu kulla asirin, dan Allah akan mudahkan setiap kesulitannya. Jadi justru kalau kita bergantung kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh permintaan kita dan memudahkan seluruh kesulitan kita. Sebaliknya barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, justru Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita, akan menelantarkan kita di atas kesulitan. Ya. Wa man ta'allaqa bi ghairihi, maka barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, wakalahu Allahu ila dzalikal ghairi wa qadalah, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan dia kepada sesuatu tersebut, wa qadalahu, dan menelantarkan dia, membiarkan dia. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini adalah anna fihi nahya wa tahdhir min at-ta'alluqi ala ghairillah. Di dalam hadis ini terdapat larangan dan peringatan dari bergantung kepada selain Allah. Fi jalbil manafi', dalam mendatangkan manfaat. Wa daf'il madar, dan juga menolak mudarat. Dan ini termasuk dari syirik, ya. Bergantung kepada selain Allah termasuk dari kesyirikan. Terlepas itu mau syirik besar atau syirik kecil. Kalau dia bergantung kepada selain Allah, meyakini bahwasanya yang selain Allah bisa mendatangkan mudarat, bisa menolak mudarat, bisa mendatangkan manfaat dengan zatnya, maka ini syirik besar. Tapi kalau misalkan dia meyakini sekedar sebab, maka ini syirik kecil. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama, an-nahyu anit ta'alluqi bi ghairillah. Larangan bergantung kepada selain Allah. Dalam segala hal, segala urusan, baik urusan barakallahu fikum yang sepele atau yang besar, tidak boleh seseorang bergantung kepada selain Allah, enggak boleh. Karena itu adalah puncak dari kesedihan. Puncak dari lemahnya iman adalah seseorang bergantung kepada selain Allah. Dan juga bergantung kepada selain Allah adalah sebab seseorang meninggalkan kebaikan, meninggalkan kebenaran. Bayangkan kalau misalkan kita terbiasa dibantu oleh orang kaya, maka tatkala kita kesulitan, pasti hati kita condong kepada orang kaya tersebut. Apa-apa pengennya bergantung, menunggu keputusan, bantuan dari orang kaya tersebut, lupa untuk meminta kepada Allah. Demikian kalau misalkan kita biasa dibantu oleh orang kaya tersebut, tatkala kita melihat dia menyimpang, melakukan suatu keharaman, melakukan suatu penyimpangan, kita enggan untuk mendakwahi, untuk membenarkan, untuk menjelaskan kebenaran, walaupun pahit, enggan. Kenapa? Takut dia meninggalkan kita. Takut dia tidak akan membantu kita lagi. Dan ini terjadi. Masing-masing mungkin pernah merasakan yang demikian. Jadi berhati-hati dalam bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah adalah puncak dari kesedihan.
puncak lemahnya iman, dan sebab seseorang menyembunyikan kebenaran, dan sebab seseorang tidak berani untuk mengingkari kemungkaran. Atsaniyah, yang kedua, wujub ta'alluqi billahi fi jami'il umur. Wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara dan kondisi. Apapun kondisi yang kita alami, maka wajib kita bergantung kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan kita musibah, yang mengizinkan kita tertimpa musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari musibah. Maka sejatinya seseorang itu bergantung dan bersandar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita kebaikan dengan perantara seseorang, walaupun orang itu kita tidak kenal, maka itu akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Maka yang wajib adalah segala urusan kita, susah sedangnya, adalah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah dan kewajiban. As-salisa, yang ketiga, bayanu madarrati syirki wa su'i akibati. Menjelaskan mudaratnya kesyirikan dan jeleknya akibat kesyirikan. Di antara jeleknya kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa taala membiarkan seseorang di atas atau di dalam kesyirikan, di dalam penyimpangan, dan Allah Subhanahu wa taala menelantarkan dia. Dan di antara mudarat kesyirikan yang dirasakan di dunia adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Justru Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan atau akan menakdirkan sebaliknya. Jikalau kita ingin sembuh dari penyakit dan kita bersandar kepada selain Allah, maka penyakit tersebut tidak akan sembuh. Ar-rabi'ah, yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Kalau misalkan kita mengamalkan suatu perkara yang baik, maka balasannya juga baik. Dan orang yang mengamalkan suatu perkara yang buruk, maka balasannya juga buruk. Demikian, annal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Al jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan yang serupa. Barakallahu fikum. Maka tatkala seseorang mendapatkan kemurkaan atau mendapatkan musibah, barakallahu fikum, mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, maka introspeksi diri. Barangkali ada amalan yang dia lakukan dan itu amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu atau balasan itu tergantung dari amalan yang dia lakukan. Jadi setiap musibah yang menimpa kita, maka introspeksi diri. Barangkali ada kemungkaran yang kita lakukan, sehingga dengannya kita bisa bertaubat. Al-khamisah, yang kelima, anna natijatal amali tarji'u ilal amili khairan aw syarran. Bahwasanya natijah, ya, hasil dari suatu perbuatan itu akan kembali kepada orang yang melakukan, baik dan buruknya. Baik buruknya suatu amalan itu akan kembali kepada kita hasilnya. Kalau orang itu belajarnya bagus, pinter, murojaah, menghafal, maka hasil dari ujiannya juga bagus. Tapi kalau misalkan orang belajarnya jelek, banyak tidurnya, banyak malesnya, banyak WC-nya, Mas Wendy, nah hasilnya juga jelek, ya enggak? Baru-baru dibilang WC. Jadi hasil itu tergantung amalan antum. Jadi kalau misalkan antum jelek hasil ujian pekan ini, semester 1 ini, yaitu jangan ada yang dicela kecuali diri antum sendiri. Terlihat kalau orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar itu terlihat dari hasil dan dari mengerjakan. Ya, kalau misalkan orang belajar itu fokus dia, ingat, nulis. Tapi orang yang nggak belajar itu sudah menghayal, tengok kanan kiri belakang, ya jalai, nanti lama-lama pergi, nanti lama tahu-tahu balik lagi. Ya. Antum yang tipe-tipe antum kayak gini nih,
kecuali anak nggak pernah sekolah mungkin lah. Dan ada kemungkinan antum keluar lama itu, antum nanya, ya nggak? Contoh misalkan Fajar keluar duluan atau Farul keluar duluan. Nah, salah satu antum keluar lama, bisa jadi nanya, nomor 8 apa antum isinya? Diingat dulu di sana. Nanti balik lagi baru dia nulis. Nanti izin lagi keluar, nanya lagi. Nah, itu diantaranya nyontek, ya nggak? Antum kira nggak tahu, ya sudah. Ya contoh misalkan temen antum deh, enak sekali nulis ya. Tulisan siapa itu? Hah? Catatan siapa? Antum? Punya antum? Antum nyontek juga? Kenapa antum kasih? Anak tuh tahu maksudnya tulisan itu antum rangkum untuk belajar, bukan untuk antum nyatet, nyalin. Ya. Tapi ya ikhwan, ujian ini ya bukan tolak ukur antum sukses di masa depan. Enggak. Kadang ada orang yang ujiannya pinter, bukan pinter ngisi, tapi pinter nyonteknya. Makanya dia nilainya bagus. Tapi kan tetap ya, ilmunya itu ada pada dirinya. Ya, ilmunya itu ada pada dirinya. Kalau antum pinternya nyontek, ya berarti nggak ada ilmunya. Tapi kalau pinternya pinter memang ngisi sendiri, ya sudah, berarti itulah ilmu antum di situ. Makanya sebetulnya kalau seorang itu belajarnya ya kan sudah dikasih kisi-kisi, antum bisa belajar, ya harusnya bisa. Tapi tadi terlihat ada yang mau belajar, ada yang enggak. Kalau yang enggak belajar, ya celingak-celingok, duduk aja, ngumpulin paling lama. Tapi kalau yang belajar itu ya sudah fokus ngisi, tahu-tahu ngumpulin paling cepat. Nah, jangan diulangin lagi, ya. Kalau antum nggak bisa ya jadi yang terbaik, ya jangan juga yang terburuk. Dan itu rapot nanti diserahkan ke orang tua masing-masing setelah dikoreksi. Ana serahkan bentuk PDF dulu kan. Nanti bentuk kertasnya ana pegang ke orang tuanya, suruh tanda tangan. Dan itu ada ranking. Ada tertulis ranking di situ. Ya ranking, tulis saja ranking dulu ya. Siapa tahu ada rezeki bisa dibelikan hadiah. Kemudian warwa al-Imam Ahmad an Ruwaifi' radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bik. Sepertinya kehidupan itu akan panjang bersamamu. Jadi Ruwaifi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ruwaifi panjang umurnya. Fa'akhbir an-nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw azbin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Maka kabarkan kepada manusia, yaitu orang-orang yang menyelisihi daya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang mengikat jenggotnya. Seperti siapa yang mengikat jenggot? Terkenal. Pelawak, pepi, atau orang yang menggantungkan jimat, atau yang dia cebok biroji'i dabbah dengan kotoran hewan, atau dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ruwaifi huwa Ruwaifi bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Al-Haris bin Bani Malik bin An-Najjar Al-Ansari waliya birqah wa tirabalis faftataha ifriqiyata sanata 47 wa tuwfiya bi birqata sanata sittin wa khamsina hijriyatan.
Ruwaifi namanya adalah Ruwaifi bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Al-Haris dari Bani Malik bin An-Najjar Al-Ansari, orang Madinah. Beliau menjadi pemimpin di wilayah Birqah. Ya, wilayah Birqah, Tirobalis. Tirobalis di ibu kotanya Libya. Ibu kota negara Libya. Dan beliau berhasil memenangkan Ifriqiyah, menguasai Afrika pada tahun 47 Hijriah dan meninggal di Barqah pada tahun 56 Hijriah. Ya, lumayan panjang hidup beliau sampai 56 Hijriah. Aqada lihiyata, kila ada yang mengatakan maknanya adalah ma yaf'alunahu fil huruf min fatsliha wa aqdiha takabburan. Jadi aqada lihiyata ini diantara maknanya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang tatkala berperang. Min fatsliha berupa melintir jenggot, wa aqdiha atau mengikatnya. Takabburan alasannya adalah untuk menyombongkan diri. Jadi melintir dan mengikat tadi untuk menyombongkan diri. Wakila ada yang mengatakan maknanya adalah maknahu mu'alajatus syar. Adalah merawat rambut liyata'aqqad, agar bertumpuk, maksudnya apa? Agar tebal. Wa yataja'ad, dan mengumpul ala wajhi ta'annus, dalam rangka menyerupai perempuan. Wa tana'um, dan dalam rangka menghiasi muka. Ya, jadi ada yang mengatakan maknanya adalah merawat rambut sampai panjang, gondrong kayak cewek. Ya, ala wajhi atanus. Untuk apa? Untuk menyerupai perempuan, cewek. Boleh. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'annisa minar rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang menyerupai wanita dari kalangan laki-laki. Wakila ada juga yang mengatakan al-muradu aqduha fis shalah, adalah mengikat jenggot tatkala salat, au kaffiha, atau mengumpulkannya. Ya, mengikat salat atau kaffiha. Ya Allah, lama apa yang dimaksud kaffiha? Mungkin seperti ini ya. Ya. Ini kan kaf, mengumpulkan seperti ini. Megang-megang ngepal-ngepal jenggot tatkala salat. Enggak boleh ya. Ya, sebagian yang mengartikan demikian, ya, yang mengikat tatkala salat atau mengepal-ngepal ya seperti ini. Di kepala begini dikumpulkan. Nah, sebagian mengatakan itu dilarang. Taqallada wa taran ja'alahu qiladatan fi unuqihi aw unuqi dabbati min ajli al-wiqayati min al-ain. Jadi menjadikan dia itu qiladah. Jadi menjadikan wataran itu adalah talinya busur, menjadi qiladah, menjadi kalung, fi unuqi, digantungkan pada leher atau unuqi dabbati, atau lehernya kendaraan. Untuk apa? Min ajlil wiqayah minal ain, untuk menjaga penyakit ain. Istanja ay azalan najwa. Istanja adalah azalan najwa wa huwal adhirah. Jadi menghilangkan an-najwa, kotoran. Anil makhraj, dari tempat keluarnya. Ya, istinja adalah menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya. Biraji'i dabah, raji' maknanya adalah ar-raus, kotoran. Summiya raji'an li'annahu raja'a an halatihi al-ula ba'da an kana 'alafan. Li'annahu, dikarenakan dia kembali kepada kondisi yang pertama setelah dia menjadi alafan, makanan. Alaf itu makanan hewan ya. Ya, tadinya makanan hewan, kemudian
dimakan oleh hewan, keluar lagi, nah menjadi roji' atau raus. Roji' atau raus. Jadi kembali lagi, keluar lagi maksudnya ya. Dimakan, terus keluar lagi, kembali lagi. Nah, ar-raus ini atau ar-raji', makanan atau kotoran hewan itu adalah makanan hewannya siapa? Makanan tunggangan syaitan, ya. Makanan tunggangan syaitan adalah kotoran hewan. Makanan tunggangan syaitan. Kan syaitan itu punya ini juga, dia punya binatang juga. Ya, jin itu punya binatang juga dia. Punya tunggangan. Nah, makanan tunggangannya adalah kotoran hewan kita, kotoran tunggangan kita. Bari'un minhu hadza wa'idun syadidun fi haqqi man fa'ala dzalik. Bari'un minhu, artinya apa? Ini adalah ancaman yang keras pada hak orang yang melakukan itu. Jadi orang yang melakukan melilit jenggotnya atau dia menggantungkan jimat atau dia cebok dengan kotoran atau tulang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Dan ini ancaman yang berat, menunjukkan itu dosa besar sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas darinya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, mana secara global untuk hadis ini adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha sahabi sayatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyah sallallahu alaihi wasallam fil liha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ilal abasi biha ala wajid yatashabbahuna fi bil a'ajim au bi ahli taraf wal muyu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sahabat ini akan panjang umurnya sampai dia mendapati orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah liha, jenggot. Yang mana jenggot itu harusnya taufiruha. Dia apa? Dihormati, wa ikramuha, dimuliakan. Ilal abasi biha ala wajhin wa ikramuha ilal abas biha ala wajhin yatashabbahuna bihi bil a'ajim au bi ahli tarab, sampai kepada al-abas, disia-siakan dengannya dalam rangka menyerupai a'ajim, orang-orang apa? Orang-orang selain Arab, orang-orang asing, au bi ahli taraf, atau menyerupai orang-orang yang at-taraf, sombong, wal muyu'ah, orang-orang yang gaya-gayaan. Ya. Jadi mereka menyelisih dalam masalah jenggot itu, mereka memuliakan jenggot dengan apa? Dengan mereka itu al-abas, melakukan sia-sia dalam masalah jenggot ini. Ya. Bentuk melakukan sia-sianya apa? Ya mereka linting, lipat, diikat-ikat, menyerupai orang-orang asing. Au yukhilluna bi aqidati tauhid bi isti'malil wasaili asyirkiyah. Fayalbasuna al-qalaida au yulbisunaha dawabahu wa yastarfa'una biha al-mahdhura. Atau mereka merusak akidah tauhid dengan menggunakan wasilah-wasilah syirik. Mereka gunakan kalung-kalung itu sendiri atau mereka pergunakan kalung-kalung tersebut kepada hewan-hewan mereka dalam rangka mereka mencegah dengan kalung tersebut perkara-perkara mahdzur, ya, perkara-perkara yang ditakuti. Au yartaqibuna ma naha anhu nabiyum minal istijmar bi rausid dawabi wal 'idham. Atau mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh nabi mereka berupa istijmar, yaitu berupa cebok dengan kotoran hewan atau juga al-'idham, yaitu tulang belulang. Fausa Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabatnya, ayuballighal ummata anna nabiyaha yatabarra'u mimma yaf'alu syai'an min dzalik, untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri dari orang yang melakukan demikian dari hal tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini adalah anna fihi nahya, bahwa di dalam hadis ini terdapat larangan antaqlidil autar, mengalungi al-autar, yaitu tali-tali busur, lidaf'il mahdhurat, dengan alasan untuk mencegah mahdhurat, perkara-perkara yang diwaspadai. Wa annahu syirkun, dan itu termasuk dari kesyirikan.
Li'annahu la yaqdiru 'ala dzalika illa Allah. Karena tidak ada yang bisa mencegah mudarat kecuali Allah semata. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, al-ula yang pertama, alamun min a'lamin nubuwah. Adalah tanda dari tanda-tanda kenabian. Fa inna Ruwayfi'an talat hayatuhu ila sanati sittin wa khamsina hijriyatan. Maka sesungguhnya Ruwayfi itu panjang umurnya, panjang kehidupannya sampai 56 Hijriah. Di sini Nabi SAW mengatakan apa? La'allal hayata satatulu bika. Barangkali kehidupan itu akan panjang bersamamu wahai Ruwayfi. Siapa yang tahu? Ya, umur seseorang akan panjang. Enggak ada yang tahu. Kecuali para rasul, itu pun dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda kenabian. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, saya tahu bahwa si Faiz umurnya akan panjang. Nah, ini menyimpang namanya, nyeleneh, ya. Karena itu perkara yang gaib. Asaniyah yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bih. Wajib mengabarkan manusia dengan sesuatu yang mereka diperintahkan dengannya. Wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu. Dan melarang dari apa yang mereka wajib kerjakan atau tarkuhu, wajib mereka tinggalkan. Kemudian jadi wajib kita mengabarkan manusia perkara-perkara yang kita tahu bahwa itu haram, nggak boleh dilakukan. Bahwasanya itu adalah wajib, bahwasanya itu adalah sunnah, harus dilakukan. Asalisa yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa ifaiha wa tahrimil abasi biha bihalkin aw qassin aw aqdin aw taj'idin aw ghairi dzalik. Disyariatkan memuliakan jenggot, dan disyariatkan i'faiha untuk memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot, maksudnya membiarkan jenggot untuk panjang. Dan wa tahrimil abas biha, diharamkan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam jenggot. Contoh apa? Bihalkin, membotak jenggot, nggak boleh mencukur jenggot. Au qasin, atau menipiskan jenggot. Sekalipun di sana ada riwayat dari Abdullah bin Umar merapikan jenggot. Au aqdin, atau mengikat jenggot. Au taj'idin, atau mengepal, mengumpulkan jenggot. Nggak jelas. Sesuatu yang tidak ada faedahnya, ya. Kalau misalkan sekedar antum pegang, ya nggak ada masalah. Cuman yang jadi pembahasan kalau dalam sholat, ya dalam sholat. Au ghairi dzalika, atau yang semisalnya. Ar-rabi'ah yang keempat, tahrimu ittikhadil qiladati lidaf'il mahdhur. Haram menjadikan kalung untuk mencegah mudarat. Wa annahu syirkun, dan itu termasuk dari kesyirikan. Al-khamisah yang kelima, tahrimul istinja'i birrausi wal admi. Haram cebok dengan kotoran atau juga dengan tulang. Mungkin kalau antum ini nggak terlalu terasa karena antum banyak ini ya, banyak air. Jadi kalau cebok itu ya paling tisu, ya kalau tisu itu nggak dilarang, nggak ada masalah. Tapi yang lebih afdal adalah air. Adapun yang dicontohkan oleh orang-orang seperti orang-orang kafir itu, ya mereka menggunakan tisu atau padahal ada air, ya ini nggak benar, ya. Yang lebih afdal ya air. As-sadisa yang keenam, anna hadhil jara'ima al-madhkurata minal kabair. Bahwasanya tindak pidana yang telah disebutkan termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar adalah mengikat jenggot. Kemudian menggantungkan jimat dan cebok dengan barakallahu fikum kotoran hewan atau juga tulang. Satu riwayat lagi. Wan Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin. Barang siapa yang memotong tamimah, jimat dari seorang manusia, maka dia seperti idli raqabah, seperti membebaskan satu budak. Rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Waqi'. Walahu an Ibrahim, dan juga diriwayatkan Waqi' dari Ibrahim. Kanu yakrahuna tamaima. Dulu mereka membenci tamimah, yaitu jimat, kullaha, seluruhnya, minal Qur'an au ghairil Qur'an, baik dari Al-Qur'an atau dari selain Al-Qur'an. Mereka mengatakan haram.
Jimat-jimat itu haram, mau dari Al-Qur'an atau dari selain Al-Qur'an. Huwa Waqi' bin Al-Jarrah, thiqatun imamun, sahabi, sahibu tasanif, mata sanata sab'in wa tis'ina wa mi'atin hijriyatan. Wa mi'ati hijriyatin. Waqi' bin Jarrah adalah thiqah, seorang imam. Banyak tulisannya. Wafat pada tahun 197 Hijriah. Ibrahim wal Imam Ibrahim An-Nakhai, thiqatun min kibaril fuqaha, mata sanata sittin wa tis'ina hijriyatan. Ibrahim adalah seorang imam An-Nakhai, seorang thiqah, termasuk min kibaril fuqaha, ahli fikih. Wafat pada tahun 96 Hijriah. Ka'idli raqabah, ay kana lahu mithlu sawabi min a'taqa raqabatan. Jadi orang yang memutus atau menarik jimat yang ada pada orang lain itu seperti lahu mithlu sawab, dia mendapatkan pahala orang yang membebaskan budak. Ada orang pakai jimat, ya. Kita putus. Ya, makna kita putus itu kita nasihati. Ya, kita nasihati supaya dia memutus atau melepaskan jimat tadi dan tidak dipakai lagi. Ya. Bukan berarti antum ada orang langsung antum tarik putus, enggak. Itu mudarat, ribut, ya enggak? Tapi antum nasihati supaya apa? Supaya dilepas. Baik, wa kanu walahu warwa Waqi' aidan. Wa kanu ashab Abdullah bin Mas'ud wa hum sadati tabi'in. Jadi mereka yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan mereka adalah termasuk pentolan-pentolan tabi'in. Jadi kibaru tabi'in, makna asaraini ijmalan. Makna dua asar secara global adalah al-ikhbar anna man azala an insanin ma yu'allikuhu ala nafsihi li daf'il afati falahu min as-sawab misla sawabi man a'taqa raqabatan min ar-riqi. Mengabarkan bahwasanya orang yang menghilangkan dari seseorang perkara yang dia gantungkan dirinya, dia gantungkan sesuatu tersebut kepada dirinya untuk menolak afat, mudarat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang membebaskan budak dari perbudakan. Lianna hadzal insana sara bi ta'liqi tamaim musta'bidan lisyaitan fa idza qata'aha anhu azala anhu riqqa syaitan. Karena permisalannya orang ini menjadi tatkala dia menggantungkan jimat berarti dia adalah menjadi budaknya syaitan. Maka tatkala dia qata'aha memutus jimat tadi baik dengan nasihat mungkin, maka dia telah memutus dari orang tadi perbudakan terhadap syaitan. Jadi permisalannya itu. Ya. Jadi orang yang memutus jimat dari orang lain itu seperti membebaskan budak, karena orang yang menggunakan jimat seperti budaknya syaitan. Jadi kalau dia putus berarti dia memutus dia menjadi budaknya syaitan. Wa yahki Ibrahim An-Nakhai an ba'di sadati tabi'in annahum yu'ammimuna al-man'a min ta'liqi tamaim walau kanat maktuban fiha al-Qur'an faqat saddal lidhari'ah. Dan Ibrahim An-Nakhai menceritakan dari sebagian pentolan tabi'in bahwasanya mereka melarang secara umum dari menggantungkan jimat sekalipun itu tertulis di dalamnya Al-Qur'an saja. Untuk apa? Saddan lidhari'ah, untuk menutup celah dari terjatuh kepada yang namanya keharaman. Munasabatul asarain lil babi dhahira. Kecocokan dua asar ini untuk bab sangatlah nampak. Fa inna fihi ma hikayatul man'i min ta'liqit tamaimi mutlaqan an haula'il ajillai min sadati tabi'in. Maka sesungguhnya di dalam dua asar ini terdapat cerita atau hikayatul man', terdapat penyebutan larangan dari menggantungkan jimat secara mutlak. Yaitu larangan berasal dari pendapatnya mereka ajillah, orang-orang yang mulia dari kalangan pembesar tabi'in. Ma'istabadu minal asarain, yang bisa diambil faidah dari dua asar ini adalah al-ula, yang pertama, fadlu qat'i tamaim, keutamaan memutus jimat, li'anna dzalika min izalatil munkar, bahwasanya yang demikian itu merupakan dari menghilangkan kemungkaran, wa takhlisin nasi minasyirki, dan juga memurnikan manusia dari kesyirikan. Asaniyah,
yang kedua, tahrimu ta'liqit tama'i mutlaqan walau kana minal Qur'an 'inda jama'ati min at-tabi'ina. Haram menggantungkan jimat secara mutlak sekalipun itu dari Al-Qur'an menurut jamaah, ya, menurut kebanyakan dari ulama tabi'in. As-salisa, yang ketiga, hirsus salaf, semangatnya salaf ala siyanatit aqidah, untuk menjaga akidah, anil khurafat, dari cerita-cerita dusta. Karena orang yang menggantungkan jimat-jimat tadi karena ada cerita dusta di dalamnya, makanya mereka mau menggantungkan jimat-jimat tadi. Dan intinya, ya, ini adalah di antara keutamaan dan di antara pahala atau di antara balasan bagi orang yang berhasil menasihati orang lain untuk meninggalkan jimatnya. Mungkin dengan cara, ya pastinya ya dengan cara yang hikmah. Pastinya dengan cara yang hikmah. Kalau dia tidak bisa dengan cara yang lembut dan dia punya kemampuan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka dengan cara yang keras nggak ada masalah. Mungkin kita tarik, kita cabut. Seperti misalkan seorang bapak ngelihat anaknya pakai jimat, kita tarik jimatnya, nggak ada masalah. Kita punya kemampuan. Ya, seorang bapak punya kemampuan dan tidak ada mudarat melainkan sedikit. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.